lanjut setelah kemarin dapat pertanyaan tentang kenapa sih cinta pertama itu sulit dilupakan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kenapa ya saat sekolah SMA itu yang populer, yang menjadi idaman? Dapat pertanyaan tersebut jadi teringat masa-masa sekolah waktu SMP maupun SMA. Masa itu dunia terasa indah tanpa beban dan tanpa tekanan. Tugas yang paling berat ya saat sekolah, saat kita menghadapi ujian. Jangan sampai nilai kita jelek. Kesenangan itu tidak hanya pas saat sekolah ya, masa-masa usia itu semuanya begitu menyenangkan, baik saat sekolah maupun saat di rumah, saat petualangan dengan teman-teman, kemudian saat bermain dengan teman-teman itu sangat menyenangkan, terutama saat pertama kali menjalin hubungan dengan lawan jenis. Lah, anehnya saat itu yang kita cari adalah yang populer atau yang status sosialnya itu mapan. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi, kenapa sih pada saat sekolah SMP maupun SMA itu yang populer atau yang status sosialnya mapan itu paling laku? Ya karena itu berdasarkan dari perkembangan seseorang. Jadi tahapan-tahapan perkembangan seseorang itu di setiap fasenya itu berubah-ubah. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang mencari kriteria pasangan. Jadi kriteria pasangan antara usia SMP atau SMA dengan usia kuliah maupun dengan usia saat sudah bekerja atau lulus kuliah itu berbeda. Jadi tidak heran jika ada teman kita atau seseorang yang menjalin hubungan sejak SMP atau SMA, tiba-tiba pas saat kuliah putus, atau bahkan bertahan sampai kuliah, pas lulus kuliah putus. Karena memang kriteria pasangan yang diidam-idamkan itu seringkali berubah seiring dengan perkembangan seseorang. Jadi perkembangan seseorang saat usia SMP atau SMA, jadi usia belasan lah istilahnya, itu seseorang cenderung akan beraktivitas untuk bereksplorasi atau mencoba hal-hal baru, kemudian mencoba hal-hal yang belum pernah dialaminya. Pokoknya intinya explore, dan dunia mereka itu masih belum luas, sehingga kriteria pasangannya pun biasanya pasangan yang dicari atau yang didapatkan itu biasanya teman sekolah, kemudian teman sekampung atau teman sekelas, karena dunianya seperti itu. Dan ketika perkembangan saat itu adalah dunia eksplorasi, jadi kelihatan yang tampak saja, makanya yang dicari itu adalah yang tampak keren, tampak berprestasi. Jadi yang juara olahraga, kemudian yang juara cerdas cermat, atau yang pandai main musik, itu yang dicari, karena kriteria dalam mencari pasangan saat itu adalah lebih banyak ke arah visual. Jadi yang kelihatan. Nah, itu kriteria pasangan pada saat usia belasan atau usia SMP, SMA. Nah, ketika menginjak usia ke usia kuliah 20-an, kriterianya pun berubah karena kebiasaannya juga berubah. Di mana kebiasaan saat usia 20 atau saat perkuliahan itu yang menonjol adalah ke arah kemandirian, kemudian pengembangan diri, kemudian mengembangkan hobi atau membaca buku. Nah, ini ke arah yang lebih mapan, dan kemudian dunianya pun berkembang. Yang awalnya dunia sekolah sekarang sudah berpindah ke dunia perkuliahan. Nah, di mana perkuliahan itu jauh dari orang tua, maka dituntut untuk kemandirian, sehingga kriterianya pun berubah dalam mencari pasangan. Di masa-masa kuliah, mencari pasangan itu tidak hanya yang populer, bahkan tidak fokus ke populerannya. Yang fokus atau yang dicari adalah yang berhubungan dengan rasa dan tanggung jawab. Jadi seseorang akan menaruh minat atau mengidamkan pasangan yang sama-sama minat atau kesamaan minat, kemudian mencari pasangan yang lebih dewasa, mencari kesamaan pada kesamaan berpikir atau kesamaan fikir, kemudian kesamaan dalam tujuan hidup. Kemudian mencari pasangan yang cenderung saling memotivasi supaya cepat lulus, supaya berprestasi. Nah, ini beda dengan saat SMA. Dan setelah lulus kuliah, itu perkembangan diri seseorang pun akan terus berkembang dan terus berubah. Yang awalnya saat kuliah itu lebih ke arah kemandirian, kemudian ke arah pengembangan diri. Nah, setelah lulus kuliah atau masa-masa bekerja, itu masa-masa kemandirian itu sudah mandiri, sudah terlewati. Kemudian pengembangan dirinya sudah mulai banyak pengalaman, dan itu akan berpengaruh kepada pola pikir, sehingga kriteria-kriteria
pasangan yang diidamkan saat setelah lulus kuliah atau saat bekerja itu tidak hanya sekedar secara visual yang tampak atau secara rasa saja, namun lebih mengarah ke faktor-faktor yang terkait dengan kesamaan nilai, kesamaan minat, kemudian kematangan kepribadian, dan adanya kestabilan ekonomi. Dan selain itu, orang-orang itu cenderung mencari pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi saat diajak omong-omongan enak, kemudian mereka berdua saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup. Nah, berdasarkan perubahan-perubahan perkembangan seseorang dalam setiap tahapnya, maka berubah pula kriteria-kriteria yang diinginkan oleh seseorang. Jadi tidak heran ketika kita melihat teman atau seseorang yang menjalin hubungan dari SMA, kemudian kuliah, kemudian lulus, ending-endingnya putus. Dan yang menyebabkan putus itu biasanya karena kamu sudah berubah. Ya iyalah, memang berubah dari SMA, kuliah, kerja, memang harus berubah. Lah, jika salah satunya itu tidak berubah atau tetap stagnan, nah itu biasanya akan putus. Nah, contohnya saat antara cowok dan cewek, si cowok tetap mempertahankan kepopulerannya, kedewasaannya belum berkembang, kemudian ekonominya belum mapan, kemudian kepribadiannya belum matang, si cewek sudah matang, sudah berkembang. Nah, maka timbul perbedaan pola pikir, timbul ketidakcocokan. Nah, ini yang bisa menimbulkan kok rasanya hambar ya aku hubungan ini, kok rasanya nggak cocok ya. Ya itu nggak cocok karena salah satunya berubah, yang lain tidak berubah, sehingga timbul ketidakcocokan. Yang biasanya langgeng itu adalah dua-duanya berubah. Jadi saat SMA itu hubungan, kemudian saat kuliah berubah ke arah rasa, ke arah kemandirian. Saat setelah lulus kuliah, saat sudah bekerja, ekonominya sudah mapan, sudah bisa saling mencocokkan satu dengan yang lain. Nah, ini biasanya yang langgeng. Perubahannya itu mengikuti perkembangannya. Jadi dalam menjalin hubungan agar langgeng, ya harus tahu perkembangan seseorang di tiap fase kehidupan yang mempengaruhi kriteria pasangan yang diidamkan. Di usia sekolah atau SMA, kriteria pasangan yang diidamkan adalah mengarah ke faktor visual yang menyangkut popularitas maupun status sosial. Di kuliah, kriteria pasangan pun berubah, di mana saat itu akan mengarah ke soal rasa yang mencakup tanggung jawab dan kedewasaan berpikir. Sedangkan di usia lulus kuliah atau usia bekerja, kriteria pasangan yang didambakan mengarah ke arah kesamaan tujuan hidup, kestabilan ekonomi, dan pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan emosional dan sosial. Nah, itu mungkin alasan kenapa sih saat SMA yang populer, yang paling laku. Jadi, dalam menjalin hubungan agar langgeng, ya harus tahu perkembangan seseorang di tiap fase kehidupannya yang bisa mempengaruhi kriteria pasangan yang diidamkannya. Di usia sekolah atau SMA, kriteria pasangan yang diidamkan adalah mengarah ke faktor visual yang mencakup popularitas maupun status sosial. Kemudian saat kuliah, kriteria pasangan yang diidamkan adalah mengarah ke soal rasa, mencakup tanggung jawab, kemudian kedewasaan berpikir, kemandirian. Nah, sedangkan di usia lulus kuliah atau saat bekerja, kriteria pasangan yang diidamkan mengarah ke kesamaan tujuan hidup, kemudian kestabilan ekonomi, dan pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan emosional dan sosial. Nah, jika kedua pasangan bisa mengikuti perkembangan-perkembangan itu, maka insya Allah hubungan yang dijalin sejak SMA bisa langgeng. Jika saat SMA belum menemukan pasangan yang populer, jangan khawatir. Jika saat SMA Anda tidak populer, jangan khawatir. Karena berdasarkan fase-fase tersebut, maka yang populer menjadi tidak relevan saat kuliah atau saat setelah bekerja. Yang status sosial keluarganya mapan menjadi tidak relevan saat kita sudah bekerja atau setelah lulus kuliah. Karena lulus kuliah ekonominya juga harus mapan. Nah, semoga teman-teman bisa mencari pasangan yang tepat dan mendapatkan pasangan yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.